hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang literasi digital, sudah belajar tentang etika dalam internet ya. Rekayasa prompt untuk kreasi konten. Tapi sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya. Pernah nggak kalian membuat caption di media sosial kalian, baik berupa teks, gambar, atau video? Biasanya pakai teks apa kalau pakai caption? Coba. Biasanya kalau bikin status di media sosial itu captionnya hidup-hidup ini. Tergantung ya. Biasanya bikin apa kalau caption media sosialnya? Kalau pakai teks, biasanya gunakan teks apa? Kata-katanya. Oke. Tergantung mood juga kali ya. Tergantung misalnya background yang dibuat pemandangan, teksnya apa. Atau ada yang mungkin biasa bikin captionnya pakai video, status media sosialnya. Ada? Ada kali ya. Pernah lihat tuh bikin status pulang kampung, itu, ya kan? Ya, Bu. Jika kalian membuat caption media sosial itu, baik berupa gambar, teks, atau video, kalian biasanya menggunakan aplikasi apa untuk membuat teks, gambar, atau video? Pakai Kepaya. Pakai apa lagi biasanya biar keren? AI emotion. Yang di WhatsApp itu ada Meta kan? Ada. Jadi banyak beragam macam aplikasi kecerdasan artifisial yang bisa kita manfaatkan untuk bikin konten-konten yang seru di setiap hari-hari kita, terutama dalam media sosial kita pribadi ya. Berkaitan dengan itu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya merekayasa prompt untuk kreasi konten kita biar lebih beragam, biar lebih cantik, biar lebih menarik. Dan tak lupa tetap menjunjung tinggi etika dalam menggunakan teknologi atau kecerdasan artifisial. Tetap ingat materi sebelumnya kita sudah belajar tentang etika dalam menggunakan internet. Oke. Nah, manfaat yang bisa nanti kamu rasakan setelah kamu pelajari ini adalah kamu nanti berharapan bisa dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Ya, sudah belajar ini, harapannya kalau ada tugas dari mata pelajaran yang lain, gampang kan udah belajar di KKA. Cara rekayasa kreasi kontennya gimana, rekayasa prompt untuk kreasi kontennya gimana, untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, sejarah dan lain sebagainya. Oke, kemudian juga kalian nanti manfaatnya kamu akan terbiasa berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi yang kalian senangi, yang tadi kalian sebutkan. Bisa saja mengerjakan tugas-tugas menggunakan aplikasi Cici dan lain sebagainya. Tapi tetap bertanggung jawab ya, jangan sampai hilang kreativitas, hilang inovasi karena ketergantungan pada alat-alat tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajarannya dengan kita mempelajari rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ibu berharap kalian bisa menciptakan beragam macam konten yang kreatif, baik berupa teks, berupa gambar, maupun berupa video yang nantinya bisa kamu jadikan profesi kamu dan bisa mendatangkan rezeki buat kalian. Ya, jadi rezeki sekarang kan tidak harus luar rumah, di dalam rumah aja bisa, apalagi dengan kecerdasan artifisial. Oke, baik ya. Adapun kegiatan kita hari ini adalah setelah nanti Ibu memberikan materi, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara merekayasa prompt untuk kreasi konten. Ya, Ibu akan demonstrasikan satu contoh. Setelah itu nanti Ibu
minta kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kelas kita yang sudah ibu ready-kan oleh Mina. Itu bisa kamu gunakan bagaimana caranya mengaplikasikan form yang sudah ada di LKPD yang bakal ibu nanti bagikan kepada kalian. Oke, jelas ya. Setelah itu kalau bisa presentasi menggunakan LKPD dari akhir pembelajaran nanti kita ada post test. Waktu posisinya sih. Oke, jelas ya alur pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, mohon disimak ya. Nah, ini adalah materi rekayasa prompt untuk kreasi konten. Mungkin kalian hari-hari sudah terbiasa menggunakan prompt itu. Di pertemuan yang sebelumnya itu adalah instruksi atau perintah-perintah yang berupa teks, bisa juga disertai dengan gambar, file, video dan sebagainya. Itu kita sertakan dalam kita menginstruksikan sebuah aplikasi melaksanakan apa yang kita inginkan, ya. Nah, apa itu rekayasa prompt? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Prompt apa? Prompt rekayasa prompt ini didefinisikan sebagai teknik menyusun induksi yang efektif dan rinci untuk mengarahkan AI generatif seperti pembuat gambar atau teks agar menghasilkan keluaran atau output yang kita perlukan. Ulangi ya. Jadi rekayasa prompt atau prompt ini adalah teknik dalam menyusun instruksi. Instruksi itu ada perintah-perintah. Perintah-perintah otomatis pasti menggunakan teks atau kata-kata ya, yang efektif, rinci untuk mengarahkan AI generatif seperti pembuat gambar atau teks dan video, bisa jadi video, agar menghasilkan keluaran yang kita perlukan. Mungkin seringkali kalian waktu menggunakan Cici, ada kalian menggunakan Cici jawab soal matematika atau jawab soal pelajaran apa misalnya, bisa menggunakan Cici kan? Ibu tahunya, Bu, kan biasa gunakan Cici, Bu. Cici itu siapa ya? Kira ibu Cici sama orang, ternyata aplikasi. Oh, cari tahu memang iya ada Cici. Kalau kalian biasa gunakan aplikasi apa untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah kalian? Selain Cici? Google, asisten Google. Terus apa lagi? ChatGPT. Biasanya untuk jawab pertanyaan apa sih biasanya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau tidak salah ibu ada kan aplikasi khusus bahasa Inggris ya? Ada. Apa namanya? Duolingo. Oke, jadi pemilihan aplikasi AI ini sangat memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, gitu ya. Tapi harapan ibu karena ke depan kalian adalah generasi yang bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk apa? Ya? Jadi kan belum bisnis ya. Karena SMK itu salah satu tujuannya tamat, selain melanjutkan pendidikan dia harus juga buka peluang kerja. Satu ini tidak menutup kemungkinan kalau jurusan busana hari ini kalau desain pakaian, kalau zaman dulu pakai gambar manual ya, sekarang bisa gunakan aplikasi. Kalau di busana aplikasi untuk desain gambar apa sih namanya? Desain Ibis Pen. Bisa dimanfaatkan. Yang kita belajar ya. Jadi nanti ibu kalian bisa sharing ibu bagaimana di kejuruan belajar aplikasi untuk mendesain dengan aplikasi bersama siapa biasa begini? Bu Sukma. Ya. Udah? Kita lanjut. Nanti ibu akan mendemonstrasikan perbandingan kekuatan prompt ya. Apabila kita menggunakan prompt yang buruk sama prompt yang baik. Mengapa ibu pilih ada prompt yang buruk sama prompt yang baik? Ini bisa kita lihat dari kata-kata yang dipakai, spesifik tidak, rinci tidak, detail tidak. Jadi semakin detail prompt yang kita gunakan, maka AI akan menyediakan seperti yang kita instruksikan. Semakin simpel, semakin singkat instruksi yang kita buat, maka hasilnya juga sesederhana yang kita inginkan sesuai instruksinya.
Ya, jadi form yang buruk nih. Jadi akan contohkan menggunakan aplikasi, ibu biasanya pakai ini ya. Ini perintahnya adalah pertama, buatkan poster. Yang kedua, buatkan poster kampanye tentang bahaya sampah. Dengan kalimat seperti itu, sebelum ibu demonstrasikan, poster yang umum ini dia tidak fokus kan? Tidak menyebutkan poster apa yang diminta, betul nggak? Kemudian AI pasti akan meraba-raba keinginan kita itu seperti apa, karena prompt kita juga terlalu umum, terlalu universal. Kemudian prompt yang baik itu contohnya, buatkan poster kampanye tentang bahaya sampah. Itu lebih rinci, kampanyenya tentang bahaya sampah. AI-nya juga memahami jelas perintahnya karena lebih rinci ketimbang instruksi yang pertama. Ya, kita mau coba gunakan perintah yang tadi, buatkan saya poster. Buatkan saya poster. Dan perintahnya begitu sangat sederhana, secara otomatis AI-nya bertanya kembali kepada kita, perintahkan apa lagi? Seperti itu ya. Yuk, perintahkan apa sih? Lalu dia tanya balik, tentu poster apa yang ingin Anda buat, gitu ya. Kemudian kita perintahkan yang kedua tadi, buatkan poster kampanye tentang bahaya sampah. Ketika yang kedua kita lihat dengan dua prompt yang berbeda, yang satunya umum, tidak rinci, sementara yang kedua ini kita langsung menyebutkan nama poster kampanyenya dengan spesifik apa yang kita inginkan. Secara otomatis sudah muncul nih, walaupun harus kita validasi lagi ya. Ini kayaknya pakai tengkorak, ini kurang pas deh ya. Kita bisa rubah, bisa ganti gambar ini jangan tengkorak deh apa gitu ya. Tuh, oke ya. Ini mencoba untuk menjelaskan kepada kalian bahwa instruksi atau kata-kata yang terlalu sederhana, tidak spesifik, tidak rinci, tidak bisa, AI tidak bisa bekerja dengan maksimal kalau perintah atau instruksi kita tidak jelas, tidak rinci, tidak spesifik. Nah, makanya mungkin kalian pernah bisa edit suatu foto. Kenapa foto temanmu waktu diedit kok dia cantik benar, lengkap benar, backgroundnya bagus, pencahayaannya oke. Tapi kenapa waktu kalian buat kok tidak secantik yang punya temanmu buat gitu? Itu terletak pada promptnya. Ya, promptnya dibuat tidak spesifik, tidak rinci, tidak jelas. Struktur prompt yang efektif itu harus mengandung unsur, setidak-tidaknya ada 4 unsur yang ibu singkat dengan istilah rapi, bukan rapi ya. Rapi. Jadi kalau kita mau bikin prompt itu, pertama unsur yang ideal itu dia harus buat perannya apa? Posisikan AI-nya atau aplikasi tersebut sebagai ahli tertentu. Misalnya buatkan saya menjadi seorang misalnya nelayan yang sedang menyebutkan profesinya. Kalau misal kalian mau bikin edit foto menjadi seorang desainer, kalian bisa buatkan saya foto ya seorang desainer dengan misalnya menggunakan baju apa, sedang apa, atau mungkin biar lebih keren kamu tampilkan foto kamu di situ biar langsung dengan menggunakan foto asli kamu. Lebih tampilan lebih bagus. Jadi harus jelaskan dulu perannya apa, yang kita sebut role. Kemudian selanjutnya adalah audience. Rencananya siapa yang akan melihat konten ini? Tidak semua konten itu cocok pada setiap usia. Ya kan? Nah, kalau kamu mau nonton sesuatu ada tulisannya kan film ada yang 13 tahun ke atas, 18 tahun ke atas, atau kurang dari 13 tahun gitu ya, atau anak-anak, tontonan anak-anak, itu jelas harus kita rinci kalau kita ingin membuat prompt yang efektif. Kemudian format, bagaimana hasilnya harus disusun, kita mau seperti apa bentuk tabel atau bentuk esai atau bentuk bagaimana atau bentuk kayak sketsa, ilustrasi. Jadi apa yang kita inginkan formatnya harus jelas. Kemudian yang keempat, instruksi.
Nah, kata kuncinya nih, kata kunci wajibnya. Mau jadi apa? Saya harus jelas. Jangan instruksinya tidak jelas. Makanya dalam pembuatan form, ketika kita menggunakan form itu pada sebuah aplikasi, tidak serta-merta satu kali perintah itu hasilnya sesuai keinginan kita, betul tidak? Nah, ketika tidak sesuai dengan keinginan kita harus revisi kembali atau kita minta juga untuk memperbaiki. Karena AI itu kayak orang jadinya kan, kayak mitra kita untuk kita bisa berkolaborasi melaksanakan suatu aktivitas tentunya yang kita perlukan, bukan yang AI perlukan. AI sendiri belajar dari apa saja yang sudah kita input ke situ. AI itu sebenarnya tidak mengerti apa-apa, ya kan? Tapi karena terlalu banyak pengguna, sangat banyak pengguna yang memakai, dia akhirnya belajar dari orang-orang yang mengupload sesuatu di situ. Kadang-kadang kan kita buat sesuatu, salah nih, harusnya kayak gini. Buat seperti ini ya, kita buat seperti ini, kita lampirkan ke kita kan, nah dia belajar dari situ. Kayak ada 4 tadi ya, ada role, ada audience, ada format, ada instruksi. Kalau role tadi ahli tertentunya harus jelas, audiennya ditujukan kepada siapa, termasuklah golongan usianya, formatnya khasnya desainnya kita ingin maunya seperti apa. Nah, instruksinya harus juga jelas. Kata kuncinya wajib kita masukkan. Kita pengennya apa, ya. Kemudian batasan-batasannya juga harus dibuat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan sekarang sesuai dengan plan tadi, bikin satu kelompok 2 orang. Gunakan komputer yang ada. Bagikan dulu Kak, bikin berdekatan aja ya, berdekatan aja. Jadi posisi komputer yang ready, Kakak. Nah, oper Kak, 2 orangnya, 2 orang 1 lembar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Udah sarapan semua kan? Sama dong. Juga belum sarapan. Minum udah ya. Buat aja 3 boleh 2 atau 3 orang ya. Buat ada 2 atau 3 orang, gunakan komputer yang sudah ready wifi-nya. Super Kak ya. Oke. Silakan sekarang lihat instruksinya. Instruksinya silakan dibaca dulu kakak-kakak, bacakan dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya sebelum mengerjakannya. Boleh juga. Baca dulu. Setelah dibaca, tanyakan. Ini lihat di layar LKPD-nya. Jadi buat kelompok. Satu kelompok bisa 1, 2, atau 3 orang. Gunakan komputer yang ready internetnya ya. Kalau tidak ada internetnya, informasikan ke Ibu. Nah, studi kasusnya kalian Ibu minta untuk mencoba bagaimana cara merekayasa prompt tadi dengan 3 prompt yang berbeda tentang poster ide bahaya sampah. Pertama, kamu gunakan prompt yang singkat, yang kedua dan yang ketiga. Bisa? Kemudian hasil prompt itu nanti kan berupa gambar ya. Gambarnya kamu screenshot atau kamu snipping tool. Setelah itu nanti hasil foto tersebut kamu jelaskan dalam analisis visual tentang hasil penggunaan 3 prompt. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau ditanyakan Kak? Jelas ya? Apa yang mau ditanyakan? Kak? Ada yang mau ditanyakan Kak? Fotonya kita dapatkan dari kamu menggunakan aplikasi apa? Kamu nanti ujian pakai aplikasi apa? Pakai ini kamu masukkan aja prompt ini, terus kamu lihat hasilnya apa, terus kamu save itu. Ya. Promptnya itu pendapat atau penjelasan siswa tentang hasilnya itu hasil dari 3 program itu. Iya. Terus Nanti fotonya gimana? fotonya nanti di presentasi dikirim ke Ibu lewat WhatsApp. Dikirimkan Ibu hasil 3 prompt tadi, kemudian hasil isian analisa kamu berupa teks masukkan ke lembar LKPD.
Pas nanti mau tampil, bawa LKPI-nya, terus tampilkan foto atau hasil yang sudah kamu tadi masukkan lewat aplikasinya. Jawaban ini bukan ada jawabannya kan saya. Ini tulis jawaban dari kakak tadi. Oke, yang mana kak? Ini mana nih? Gimana? Ini? Itu yang keterangan ada di layar, kalau ada di layar kalian. Kasih tepuk tangan dulu untuk silakan. Ya. Pertama ada prom singkat atau ambigu. Bunyi promnya tadi apa? Bacakan bunyi. Ini poster tentang lingkungan. Ya, hasil. Berarti tadi prom yang pertama hasilnya hanya berupa Teks. yang membuat ide ya. Terus Yang kedua prom terkait bunyi promnya tadi gimana? yang kelas sebagai fotografer dokumenter tua pembohong yang akan sedang mengetahui Yang mana tadi? Yang ini? Yang ini ya? ambil tuh fotonya bu, Oh iya. bukan fotonya tadi. Yang ini yang kedua ya? Bukan, ini ketiga. Yang kedua tadi yang ini. Oh, pura-pura kayak yang kedua tadi. Ya, Hasil mirip ya dengan yang ketiga ya? ini tuh sebenarnya teks penjelasannya, tapi Kamu tambahkan kali, ya, buatkan gambar itu. Oh iya. Ya. Berarti yang pertama tadi hasilnya masih bukan berupa gambar, yang kedua sebenarnya tidak berupa gambar. sebenarnya ini enggak. Tapi karena tidak berupa gambar, kamu tambah buatkan gambar gitu. Soalnya ada foto. Oke. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Yang pertama apa? Langsung ada gambarnya nggak? Ya. Ada yang enggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke ya. Berarti prom pertama maka terkategorikan promnya ambigu atau buruk karena tidak jelas prom atau instruksinya. Yang kedua sudah ada sebenarnya ya. Ya sebenarnya itu teks ya. Masih berupa teks juga. Ya masih berupa teks. Oh, masih berupa teks juga ya. Itu. Ini kamu tambahkan buatkan gambar juga. Ya Itu sebenarnya ini ada pura-pura. pembawa kan. Oke, yang ketiga silakan yang ketiga yang mana? Ya.
pengen bikin foto yang bagus ya. Oke, silakan dulu ya. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Makasih banyak ya. Oke, yang lain LKPD-nya bisa dikumpulkan. Ya, karena mengingat waktu juga, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Udah ditulis ya keterangan-keterangan di dalamnya. Silakan kumpulkan, tolong. Kumpulkan kan. Oke, atau ada yang masih menyelesaikannya? Oke, silakan yang sudah aja kumpulkan ke sini. Yang tadi kalau sambil kalian masih menyelesaikan rekapan analisanya, gimana? Prom yang paling baik dari 3 prom ini yang mana? Apakah yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang paling bagus? Yang ketiga. Kenapa ketiga paling bagus? Cuma satu-satu, karena apa? Karena perintahnya? Oh, karena perintahnya lengkap dan jelas. Kenapa prom yang kedua masih belum lengkap? Ya, sehingga hasilnya juga kurang bagus kan? Tidak menampilkan gambar. Ya, jadi yang pertama terlalu umum, yang kedua tidak terlalu spesifik, sehingga yang pertama tak melahirkan gambar, yang kedua juga tak menampilkan gambar, yang ketiga baru menampilkan gambar. Ya, oke, tangan dulu semua untuk kalian. Ya. Nanti dari kesempatan kita coba terus ya di rumah, kalian juga bisa coba untuk bikin caption status media sosial kalian, dan siapa tahu nanti kalau bikin bisnis, ya bikin produk-produk di sana, boleh bikin video untuk produk yang kalian buat. Oke, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya yang silakan. Kalian udah tahu. Oke, selanjutnya silakan ambil handphonenya, kita akan laksanakan proses. Handphonenya silakan diambil. Oke, udah. Nah, untuk yang tidak membawa handphone, ada yang tidak bawa handphone? Saya Bu, tidak boleh. Oh, ini tidak bawa handphone? Iya Bu. Ya, tidak bawa handphone, Ibu udah siapkan lembar kerja yang berupa kertas. Handphonenya ready kan? Pakai aja yang di apa namanya Bu? Internet komputer deh, pakai komputer. Yang penting email sama passwordnya jangan sampai lupa. Silakan yang menggunakan media kertas sambil. Sudah sih. Oke, kita mulai yuk. Sudah ya. Berarti sisanya menggunakan kertas. Oke, mulai. Selamat mengikuti uji post-test ya. Kemudian apa yang dijelaskan tadi kalian pahami.
Jangan lupa matikan dulu komputernya. Handphonenya kondisikan ke dalam tas. Ya, mudah-mudahan dari hasil pembelajaran hari ini kamu bisa merefleksinya ya, terutama untuk penggunaan Chrome. Ya, jangan lupa gunakan empat rapi tadi adalah apa itu? Struktur efektif dalam menggunakan Chrome atau struktur Chrome yang efektif yaitu rapi. Tadi udah dijawab rapi. Oke, baik ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat kreasi konten ya. Ibu sarankan sih bagus pakai video, coba pakai video ya. Yang temanya nanti sesuai dengan program sekolah kita, Adiwiyata. Ya, sampai ketemu nanti pertemuan berikutnya. Boleh? Boleh diatur semua. Kita tadi matikan semua. Berdoa dulu sebelum. Doa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama yang kita yakini masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa